Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan podcast dan wawancara bersama salah satu tokoh K3 nasional. Beliau ini sosok yang luar biasa, menjadi guru besar di FKM Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Anda Fatma Lestari, MSI, PhD. Siang hari ini kita akan membahas topik K3. Kita lihat dari sudut pandang politik, budaya, dan ekonomi. Namun nanti apa saja sih sekiranya bahasan yang akan kita bahas dalam kegiatan ini? Nah, ini langsung saja saya akan bertanya dan wawancara pada Prof. Fatma. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bagaimana Mas kabarnya, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di kesempatan kali ini saya sedikit ngobrol-ngobrol Prof terkait dengan K3. Nah, mungkin di antara dari kita belum terlalu familiar terkait dengan K3. Bahkan saya sendiri yang sudah berkecimpung di dunia K3, saya baru tahu K3 itu pada saat saya menginjak dunia kerja. Padahal pada saat saya mungkin dulu SMK, kuliah, nah K3 itu selalu mengiringi aktivitas saya. Nah, mungkin menurut Profesor, untuk K3 itu sendiri dari sudut pandang ekonomi, budaya, dan politik itu seperti apa sih, Prof, biasanya? Oke, ini pertanyaannya menarik nih ya, Mas Ridwan ya. Ini kalau pendapat saya, K3 itu sangat banyak manfaatnya, khususnya dari sisi aspek ekonomi. Nah, salah satunya adalah kalau dari sisi ekonomi, perusahaan kan selalu ingin memperoleh profit. Ya, ketika terjadi kecelakaan, tentunya akan terjadi kerugian. Nah, implementasi sistem manajemen K3 di perusahaan akan melindungi perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan. Bahkan melakukan pencegahan jauh sebelum terjadi kecelakaan. Nah, oleh karena itu sistem manajemen K3 di Indonesia saat ini sangat berkembang dan implementasi K3 juga sudah sangat banyak di perusahaan karena memang dirasakan sangat penting dan sangat perlu. Dari sisi aspek ekonomi, selain tadi mencegah kerugian, mencegah kecelakaan juga ya, juga menjaga reputasi perusahaan. Di antaranya misalnya kalau terjadi kecelakaan tentunya akan menjadi sorotan bagi banyak pihak begitu ya. Nah, K3 selain tadi mencegah kerugian, kemudian mencegah kecelakaan, juga menjaga reputasi perusahaan. Dan yang juga penting adalah Mas Ridwan, dengan adanya implementasi K3 ini, maka akan terjadi efisiensi biaya karena tidak terjadi kecelakaan. Itu dari sisi saya ya. Baik. Jadi dalam implementasi ini biasanya tuh banyak barier nih, Prof, yang memang kadang teman-teman itu rasakan di dunia industri. Yang pertama mungkin yang lumayan kontras tuh dari segi biaya, terus dari segi SDM yang memang agak sedikit krusial. Jadi bagaimana biasanya pola yang harus diterapkan oleh perusahaan supaya memastikan sistem manajemen ini bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, Prof? Ya, baik. Di dalam sistem manajemen K3 itu tentunya kita ketahui Mas Ridwan juga sebagai trainer K3 ya, kita mulai dari perencanaan atau dari planning gitu ya. Bagaimana HSE ini direncanakan untuk diimplementasikan. Mulai dari tentunya komitmen pimpinan. Komitmen dari pimpinan ini merupakan faktor kunci, salah satu faktor kunci untuk menjamin implementasi dari sistem manajemen K3. Adanya komitmen yang kuat, maka kesananya yaitu masuk ke do-nya atau implementasinya itu akan menjadi lebih mudah begitu. Itu yang pertama dari sisi kebijakan, kemudian HSE plan atau rencana kerja untuk implementasi K3. Bagaimana K3 ini akan diterapkan? Tentunya secara pendekatan sistem manajemen K3. Dari sisi perencanaan itu perusahaan biasanya akan membuat rencana kerja untuk HSE atau kita sebut dengan HSE plan. Dan bagaimana target-target HSE itu ditetapkan. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan zero accident gitu ya. Tapi sekarang ini menurut saya kalau
ke arah zero accident itu takutnya sudah terlambat gitu ya. Karena kan kita tidak ingin kejadian kecelakaan. Nah, seringkali juga dengan konsep zero accident ini banyak yang tidak mau melaporkan karena khawatir nanti perusahaannya jadi kambing hitam atau dia jadi kambing hitam gitu yang melaporkan. Jadi, itu menurut saya dari sisi perencanaan. Mungkin lanjut ke implementasi atau gimana nih enak nih ngobrolnya? Mungkin sebelum masuk ke implementasi, jadi beberapa waktu lalu, jadi saya dapat pertanyaan juga dari teman-teman peserta juga. Ini salah satu peserta kita yang memang menerapkan K3. Jadi kendalanya itu dia ingin mengimplementasikan K3, dia sudah membuat programnya. Tapi untuk keberlangsungan dan bagaimana sistem K3 ini bisa sustain di perusahaannya. Jadi ada beberapa pihak yang memang menganggap K3 ini hanya prosedur gitu. Yang penting kita menyelesaikan pekerjaan, kita selesaikan pekerjaan yang diberikan dan selesai tanpa terjadi kecelakaan. Tapi disampaikan efek dari itu memang tidak dirasakan saat itu juga. Nah, biasanya itu tantangan yang sering dihadapi. Nah, menurut Prof. Fatma itu sendiri, bagaimana kita bisa menanamkan budaya K3 untuk teman-teman pekerja kita yang di industri, Prof. Jadi selain kita berikan training, mungkin ada kiat-kiat lain, Prof, supaya teman-teman ini lebih melek gitu ke K3, Prof. Ya, itu. Mas Ridwan, jadi gini, penerapan K3 itu tidak hanya sekedar implementasi prosedur gitu ya. Memang prosedur ini akan menjadi acuan bagi pekerja untuk menerapkan pekerjaan secara tepat, benar gitu ya, dan juga masuk aspek K3-nya. Ini sebagai acuan saja bagi pekerja. Namun yang jauh lebih penting adalah bahwa K3 menjadi budaya bagi semua pekerja yang ada di dalam perusahaan. Bahkan juga menjadi value, core value atau nilai-nilai inti perusahaan, nilai-nilai inti di perusahaan yang diterapkan oleh seluruh pekerja. Jadi tidak cukup hanya sampai pada prosedur di mana bagaimana pekerja melakukan pekerjaan selamat begitu ya, terproteksi keselamatannya, terproteksi kesehatannya, tapi juga menjadi core value. Sehingga ketika pekerja melakukan aktivitas, jadi saya menggunakan kata aktivitas, bukan hanya bekerja, tetapi aktivitas apapun di tempat kerja, bekerja, di keluarga, di rumah, di perjalanan, kan itu adalah bentuk aktivitas. Itu kalau sudah menjadi core value, maka setiap pekerja, setiap insan gitu tidak perlu ada yang mengingatkan lagi. Tapi sudah secara otomatis, oh saya harus melindungi diri saya dan saya juga harus melindungi siapapun yang ada di dekat saya. Misalnya kalau Mas Ridwan lagi nyetir nih gitu kan ya, otomatis kan sekarang harus seat belt ya kalau nyetir. Yang di depan juga otomatis harus wajib seat belt. Tapi yang di belakang kadang-kadang lupa gitu kan. Nah, kalau kita sudah menjadi budaya, sudah menjadi core value atau inti dasar dari setiap individu, tanpa kita Mas Ridwan mengingatkan gitu, yang penumpang di belakang sudah secara otomatis juga menggunakan seat belt. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi memang dari segi kebiasaan ini kita harus tanamkan dulu sejak dini gitu ya, Prof ya. Betul. Jadi memang dari pengalaman kami sebagai pelaku K3 dan kebetulan juga beberapa kali berkesempatan kita masuk ke ranah industri untuk implementasi K3. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, biasanya apa sih, Prof, tantangan-tantangan selama mengimplementasikan K3 ini khususnya bagi HSE itu sendiri? Nah, ya, ini banyak pertanyaan juga nih yang sering dilontarkan juga ke saya. Tantangannya banyak banget memang, Mas Ridwan. Tapi di balik tantangan sebetulnya kan ada kesempatan atau peluang ya. Jadi ada tantangan, ada risiko, tapi juga ada opportunity atau peluang. Nah, beberapa di antara tantangan yang ditemui adalah yang umum ditemui, awareness pekerja yang masih rendah begitu. Karena kita maklumi saja bahwa
kebiasaan masyarakat kita itu terbiasa belum menjadi budaya tadi. Implementasi K3 belum menjadi core value ya. Beberapa perusahaan yang sudah sangat baik budaya K3-nya itu akan membawa juga budaya bagi pekerja dan bahkan sampai ke rumah gitu. Tapi belum merata begitu ya. Belum semua perusahaan sama levelnya. Dan budaya di masyarakat kita juga terkait HSE ini juga masih rendah. Jadi mungkin Mas Ridwan kalau sering lihat di jalanan, contohnya misalnya banyak yang nggak pakai helm gitu, terus nggak pakai seat belt gitu kan di dalam lalu lintas sehari-hari gitu ya. Nah sementara begitu masuk ke perusahaan, mungkin perusahaan akan mewajibkan harus pakai helm, helmnya juga standar gitu kan, harus pakai seat belt kalau berkendara begitu. Sementara di masyarakat belum, jadi ada gap. Sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat tidak atau belum merata implementasi K3 atau budaya K3-nya gitu. Oke. Jadi itu satu tantangannya. Baru satu ya dari sekian banyak. Jadi memang sangat kompleks sekali kalau kita bicarakan tantangannya, Prof ya. Nah ini kita sedikit bergeser ke masyarakat. Tadi beberapa pertanyaan saya dari industri. Nah kita beberapa bulan lalu pada saat pemilihan umum dan lain-lain, biasanya kan calon anggota legislatifnya tuh memberikan ibaratnya tuh kayak visi dan misi gitu, visi dan misi. Mungkin menurut Profesor untuk K3 ini apakah sekiranya tuh bisa diangkat melalui calon atau anggota-anggota legislatif yang akan memimpin Indonesia pada nantinya? Harus justru menurut saya itu bagus banget Pak Mas Ridwan. Menurut saya harusnya isu K3 masuk ke dalam isu-isu prioritas gitu kan. Mungkin kalau kita belajar dari pilkada sebelumnya kan ada isu kesehatan gitu kan, edukasi, pendidikan gitu ya, isu pendidikan, kesehatan, terus isu korupsi gitu ya, terus isu apa lagi ya, menurut saya semuanya kok yang lain prioritas, tapi ada yang kelewat nih, K3 nggak masuk gitu ya. Betul, karena saya merasakan sendiri Prof, jadi setelah pemilihan itu selesai, jalanan semua bagus, sekolahan semua punya program-program baru, semua diperbarui, semua dibugar. Nah tapi terkait dengan K3, misalkan contohnya yang lingkungan, nah ini yang masih agak kurang nih. Tempat saya mungkin semua ibaratnya pelaku industri menengah gitu, mereka tidak memperhatikan K3, apalagi tentang lingkungan, nah itu efek polusinya kemana-mana. Ya, memang begitu yang Prof jelaskan, memang penting sekali K3 ini disosialisasikan kepada masyarakat, dan memang K3 ini berarti tidak hanya milik sektor industri atau perusahaan-perusahaan yang besar, itu berarti memang dari masyarakat kesadaran tentang K3 ini harus dipupuk dan ditanam. Nah mungkin pertanyaan berikutnya Prof, terkait dengan K3 untuk generasi muda nih Prof. Nah jadi kita bisa lihat mungkin hanya beberapa kurikulum pembelajaran terkait dengan K3 itu sendiri, khususnya di sekolah teknik, khususnya di sekolah-sekolah yang memang lebih banyak materi praktikum. Mungkin pesan dari Profesor terkait dengan penerapan K3 untuk generasi muda itu seperti apa, Prof? Ya, jadi sebetulnya untuk memasukkan aspek K3 ke dalam pendidikan itu menurut saya sangat penting ya. Nah, bisa ada beberapa cara. Jadi misalnya masuk ke dalam kurikulum. Namun kalau itu dirasakan sulit, karena kan bisa saja mungkin untuk merubah kurikulum itu tidak mudah. Perlu waktu, perlu penyamaan persepsi, dan perlu diskusi ke semua stakeholder gitu ya. Jadi bisa saja kalau bisa masuk ke dalam kurikulum, bahkan dari pendidikan anak usia dini dari PAUD gitu ya. Kalau di luar negeri kan dari PAUD udah masuk gitu ya ke dalam programnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa masuk ke dalam kurikulum, maka kita juga bisa selain di kurikulum tadi di ekstrakurikuler gitu. Atau misalnya menjadi inisiatif. Ya misalnya contohnya begini.
kita bisa mengajarkan melalui pramuka, melalui PMR gitu ya, aspek-aspek K3 tadi. Atau melalui, dulu kayaknya ada polisi sekolah gitu ya. Bisa juga masuk lewat situ. Atau kita bikin misalnya gerakan-gerakan zona aman sekolah, zona selamat sekolah gitu kan. Yang seperti itu. Jadi gerakan atau inisiatif. Kemudian sekarang ini kan juga ada makan bergizi gitu kan ya. Nah, masuk di dalamnya edukasi K3 gitu. Ini makanan yang sehat itu seperti apa gitu kan. Kemudian menjaga healthy lifestyle itu seperti apa. Perilaku-perilaku yang selamat itu di rumah seperti apa, di jalanan seperti apa, di sekolah seperti apa. Kita bisa masuk dari situ. Karena menurut saya aspek K3 itu tidak hanya masuk ke dalam kurikulum, tapi juga masuk dari semua aspek gitu. Supaya apa? Supaya nantinya tertanam gitu, bahwa aspek K3 ini menjadi budaya dan menjadi core value. Jadi saya ambil contoh kalau di beberapa negara begitu ya, di PAUD itu mereka diajarkan kalau terjadi keadaan darurat apa yang harus dilakukan, gitu kan? Drill, simulasi, itu tidak masuk dalam kurikulum, tapi itu masuk dalam program gitu. Jadi ada drill, ada simulasi, artinya tidak masuk ke dalam materi edukasi, tetapi mereka melakukan drill atau simulasi itu program rutin gitu. Bagaimana melakukan sesuatu ketika terjadi keadaan darurat, nomor mana yang harus dihubungi itu di PAUD diajarkan gitu ya. Nomor misalnya 000 atau 911 gitu kan. Kalau di Australia 000 gitu. Itu diajarkan apa yang harus dilakukan ketika misalnya ibu kamu sakit atau ibu kamu jatuh, cedera gitu. Itu diajarkan. Itu bukan kurikulum tetapi program dan itu rutin gitu dilakukan. Jadi tidak masuk ke dalam kurikulum gitu. Jadi boleh aja masuk ke dalam kurikulum itu bagus, tapi kalau sulit tidak harus masuk ke dalam kurikulum tapi masuk ke dalam program atau inisiatif gitu. Oke, nanti jika memang program K3 itu memang sudah ditanamkan dari pendidikan dini, ya mungkin dari penjelasan Prof tadi, di dewasa nanti beberapa tahun kemudian mungkin generasi-generasi penerus kita mungkin bisa lebih aware lagi terhadap K3. Mungkin untuk pesan terakhir Prof, kira-kira menurut Prof Fatma, apa nih pesan-pesan untuk pelaku industri yang belum menerapkan K3 atau memiliki sistem manajemen K3? Iya, jadi kalau tadi saya tambahkan sedikit lagi Mas Ridwan, kami pernah juga membuatkan K3 untuk PAUD gitu ya. Jadi sebagai acuan bagi PAUD untuk penerapan K3, tapi juga tidak berhenti sampai di situ. Kami juga kalau di universitas gitu ya, kami punya K3L kampus gitu kan ya, dan itu sudah banyak juga diterapkan di universitas-universitas lain. Jadi itu sudah di perguruan tinggi BHMN rata-rata sudah punya tuh unit K3L gitu. Dan itulah yang men-trigger kita tidak masuk dalam kurikulum, tapi kita ada beberapa masuk dalam kurikulum, beberapa fakultas seperti misalnya FKM, fakultas teknik begitu ya. Tapi ada juga yang tidak masuk ke dalam kurikulum, tapi masuk ke dalam program. Misalnya ada pelatihan terkait K3L laboratorium, K3L kampus, dan seterusnya. Itu salah satu contoh saja. Kemudian di level nasional, kami juga Dewan K3 Nasional sudah menyusun program K3 Nasional 2024-2029 ya, untuk 5 tahun ke depan. Diharapkan itu bisa menjadi acuan bagi industri dan juga bagi masyarakat. Programnya ada 5 strateginya. Jadi sekalian ini pesan saya terakhir. Baik. Mari kita terapkan, implementasikan program K3 Nasional 2024-2029 yang sudah disusun bersama. Yang pertama adalah dari sisi regulasi. Strategi pertama, kita akan memprioritaskan untuk revisi Undang-Undang 170. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Amin. Kemudian yang kedua, bahwa K3 juga memerlukan penguatan penegakan hukum dan norma. Jadi kalau di lingkungan kan penegakan hukumnya udah kuat ya.
Nah, ini juga perlu dikuatkan untuk K3, penegakan hukum dan norma K3. Kemudian pesan saya yang ketiga yaitu menjadikan K3 itu sebagai budaya K3 dan mengumpulkan data-data terkait K3 secara integrasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Ya. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Prof. Fatma terkait dengan bagaimana implementasi dan evaluasi K3. Seperti apa, Prof? Untuk implementasi K3 yang terutama diperlukan adalah kita memahami risiko-risiko apa saja yang dihadapi pada saat kita bekerja. Tentunya risiko-risiko ini terkait K3 ya, dari sisi keselamatan maupun kesehatan bagi pekerja. Nah, dengan memahami risiko-risiko ini, kita tentunya harus memitigasi. Jadi tidak didiamkan saja, cukup identifikasi aja, enggak. Tapi kita memahami ada risiko apa saja terkait keselamatan, misalnya kebakaran kah, atau misalnya kecelakaan kah, alat berat terjatuh, terguling, dan lain sebagainya. Atau risiko-risiko kesehatan, adakah bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mengekspos atau memajan pekerja. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memitigasi risiko-risiko tersebut. Nah, di dalam mitigasi risiko ini yang perlu juga menjadi pertimbangan adalah hierarki pengendalian bahaya tadi ya. Dari mulai eliminasi, bisa nggak bahaya ini kita hilangkan, kita eliminasi. Bisa nggak itu dilakukan? Kalau tidak bisa, mungkin kita bisa turun lagi rekayasa engineering, kemudian masuk administratif control, dan terakhir adalah PPA. Jadi kalau PPA itu bukan di depan, tapi justru paling belakang. Dari sisi pemahaman risiko dulu, begitu. Baik. Terus saya lanjutkan lagi, Mas Ridwan. Setelah kita memahami dan memitigasi risiko, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mitigasi risiko ini kita ketahui apakah efektif atau tidak penerapannya. Kalau misalnya masih belum efektif, oh ternyata setelah diimplementasikan rekayasa engineering, pekerja masih terpajan juga, masih ada yang mengenai pekerja. Kita terapkan semuanya, oh masih ada yang residual risk-nya gitu, risiko-risiko yang tersisa. Maka di situ kita harus turunkan lagi atau kita ubah dari sisi prosedur kerjanya mungkin, dari sisi pemahaman pekerjanya, dan lain sebagainya. Nah, setelah semua risiko termitigasi, maka kita bisa memberikan izin, misalnya dengan penerapan permit to work. Jadi, bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengelola risiko-risiko tadi. Salah satunya dengan permit to work, tadi terus pemahaman risiko, misalnya golden rules, begitu ya. Ada 5 risiko utama, misalnya contohnya jatuh dari ketinggian, atau misalnya kebakaran, atau kecelakaan transportasi. Nah, ini semua yang menjadi prioritas bagi kita. Kemudian masuk ke izin kerja, prosedur, izin kerja, dan lain sebagainya, termasuk juga program-program yang terkait budaya K3. Nah, selanjutnya dari situ setelah program-program K3 ini kita implementasikan, tentunya kan kita ingin tahu apakah program itu efektif atau tidak. Ya, kita punya target, misalnya tadi jangan zero accident ya, tapi misalnya incident rate, total recordable incident rate, TRIR gitu, lost time injury, berapa waktu, kemudian jam kerja yang hilang, dan lain sebagainya. Itu adalah target-target kita yang disebut dengan lagging indicator atau indikator outcome. Tapi kita bisa juga indikator yang sifatnya pencegahan atau leading. Jadi seperti yang biasa Mas Ridwan lakukan gitu ya, melakukan training gitu kan. Kemudian melakukan kampanye, promosi K3 gitu ya, untuk pencegahan kecelakaan atau pencegahan penyakit akibat kerja, healthy lifestyle gitu ya. Itu semuanya masuk ke dalam leading indicator. Jadi harus ada lagging dan leading indicator, dan dua-duanya kita kombinasi. Dan yang juga penting adalah mencatat semua data-data yang terkait dengan K3. Mulai dari unsafe act, unsafe condition gitu, atau perilaku tidak selamat, kondisi tidak aman, itu semuanya dicatat dan dianalisis agar pencegahan kecelakaan itu bisa kita lakukan sedini mungkin. Jadi dengan adanya unsafe act dan unsafe itu kesempatan buat kita mencegah kecelakaan yang lebih besar. Terutama yang tidak kita inginkan adalah fatality. Nah, kita perlu melakukan monitoring tentunya ya. Apakah program kita efektif? Apakah target-target tadi tercapai?
Bagaimana caranya? Ya, mungkin Mas Ridwan udah sering melakukan, yaitu dengan audit, dimulai dengan inspeksi dulu, audit internal, audit eksternal, begitu ya. Kemudian simulasi, testing gitu. Kita melakukan drill itu part of evaluation gitu. Nah, dari situ nanti akan dapat rekomendasi area-area mana yang harus diimprove gitu kan, sehingga kita bisa merencanakan kembali, balik lagi ke rencana awal. Oh, harus ada yang kita sesuaikan. Baik, mungkin ada satu pertanyaan nih Prof. Saya sedikit penasaran juga. Ya. Mungkin kalau kita tarik dari 3 tahun ke belakang, untuk persentase kecelakaan di tempat kerja, mungkin kita sebut saja fatality, itu yang paling tinggi ada di tahun berapa, Prof? Kalau kita tarik 3 tahun ke belakang. Nah, ini menariknya juga begitu ya. Jadi kalau dari sisi jumlah kecelakaan, khususnya fatality, itu kita cenderung naik. Bahkan ada juga up and down gitu ya. Nah, ini menunjukkan naik atau up and down itu masih belum efektif, gitu ya, masih belum efektif. Dari setiap tahun kan sekitar 200 ribuan lah ya kecelakaan kerja itu di 3 tahun terakhir, dan sempat turun naik lagi gitu kan. Tapi menurut saya itu menunjukkan kita belum cukup efektif untuk menerapkan K3. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memahami kembali sebetulnya apa sih penyebabnya. Jadi nggak cukup dari jumlah aja nih, nggak cukup dari jumlah. Tapi yang kita perlu pahami adalah apa penyebabnya, root cause-nya gitu ya. Sehingga yang kita bidik bukan pekerjanya yang kita salahkan, tapi apa yang masih kurang di dalam penerapan sistem. Nah, kalau sudah ketemu root cause-nya, kemudian kita tarik mundur, ya misalnya katakanlah frekuensi yang terbanyaknya di mana. Kita tarik mundur lagi, harusnya memang dari unsafe act, unsafe condition, near miss, itu sudah kita lakukan sesuatu di situ. Jadi cepat-cepat di close gitu, unsafe act sama unsafe condition-nya. Baik. Mungkin sedikit Prof, ada pertanyaan lagi. Mungkin di berbagai sektor, mungkin seperti oil and gas, konstruksi, mungkin perkebunan. Nah, saya belum tahu nih Prof, sejauh mana kesadaran dan penerapan K3 di masing-masing sektor itu. Prof Fatma mungkin pernah ada datanya nggak Prof? Tingkat kecelakaan itu paling tinggi ada di sektor mana, Prof? Dalam 3 tahun belakangan. Ya, ini menarik juga nih ya. Beberapa waktu yang lalu di mana kurang lebih pada awal kita melakukan pembangunan secara masif begitu ya, maka tingkat kecelakaan kalau dari sisi jumlah itu yang terjadi pada sektor konstruksi. Begitu. Nah, tetapi alhamdulillahnya setelah itu banyak program-program K3 yang diterapkan di sektor konstruksi dan ini kemudian menurun jauh begitu. Dan kemudian sektor lain yang juga cukup tinggi risikonya yaitu di industri mining dan smelter gitu. Dampak dari hilirisasi ini bagus untuk ekonomi Indonesia, tapi perlu kita jaga juga. Kita perlu dampingi juga dengan implementasi K3. Nah, kalau itu bisa berjalan beriringan, menurut saya bahkan K3 menjadi prioritas terlebih dahulu ketika misalnya akan dilakukan investasi nih. Ini salah satu yang juga menurut saya penting adalah ketika misalnya akan dilakukan investasi di Indonesia, industri apapun gitu ya. Maka investor yang akan melakukan investmentnya di Indonesia harus mengedepankan K3. Ya, ini buat dua sisi, buat perlindungan dua sisi, buat perlindungan investornya, buat perlindungan negara kita juga dalam hal aspek K3 tentunya ya. Ketika terjadi kecelakaan yang rugi siapa? Kan investor juga. Ya misalnya Mas Ridwan jadi investor nih, udah nanam dana berapa miliar atau berapa triliun gitu. Kan nggak mau dong ada loss gitu, nggak mau ada kerugian. Jadi melindungi investor di satu sisi, tapi melindungi juga pekerja kita. Yang terutama adalah tentu jiwanya manusia ya. Pekerja Indonesia dan bahkan kadang-kadang juga ada pekerja asing kan? Ada pekerja asing yang juga harus kita lindungi ketika berada di Indonesia. Jadi menurut saya pada tahap mau investasi pun K3 itu sangat penting. Berarti memang
kalau dari kita lihat dari berbagai sektor ini, yang pertama paling tinggi ya awalnya itu ada di sektor konstruksi ya. Mungkin karena memang dari kita lihat dari potensi bahayanya di sana itu mungkin jauh lebih banyak ya. Dan memang kalau menurut Prof. Fatma ini tingkat fatality-nya juga mungkin konstruksi paling tinggi ya Prof ya. Atau ada sektor lain malah yang lebih tinggi dari konstruksi Prof? Kita susah ngebandingin ya karena nggak ada data yang terintegrasi gitu ya. Cuma yang kita hadapi atau kita lihat kan pada waktu masifnya pembangunan di awal-awal ya, negara kita lagi melakukan masif pembangunan, itu konstruksi itu terlihatnya konstruksi yang banyak gitu kan ya. Dan itu muncul di pemberitaan begitu ya. Kemudian ketika Indonesia sedang memprioritaskan hilirisasi gitu kan ya. Kelihatannya kayaknya industri smelter yang banyak kecelakaan kan gitu kan. Tapi sebetulnya kenapa? Karena kan jam kerjanya juga lebih banyak ketika kita sedang mengintensifkan gitu kan. Jam kerjanya juga banyak, kemudian pekerjanya juga lebih banyak begitu kan. Jam kerja meningkat, jumlah pekerja juga meningkat, di satu sisi bagus untuk perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia gitu. Tapi tetap K3 harus menjadi bestie nih. Jadi K3 harus menjadi bestinya pengusaha, bestinya investor, bestinya industri gitu. Karena akan melindungi gitu. Kalau bestie kan nggak mungkin mencederai, nggak mungkin menjerumuskan gitu kan. Harus saling melengkapi. Iya, justru bestie itu kan menjaga gitu. Nah ini menurut saya ketika misalnya Indonesia sedang memprioritaskan sebuah program atau proyek, itu kita harus dampingi. K3 harus menjadi bestie. Baik. Jadi kenapa tadi saya menanyakan hal itu, Prof? Jadi ini hanya pikiran saya aja. Jadi mungkin kalau yang di konstruksi, di smelter kan untuk misalkan kita mau improve knowledge terkait dengan K3 itu kan udah jelas. Mungkin ada ahli konstruksi, ada penanggulangan kebakaran. Nah ini pertanyaan saya tadi itu maksud saya, kalau yang di perkebunan ini misalkan kita lahan di Indonesia ini lahan perkebunannya luas sekali dan memang salah satu komoditi kita. Berarti kan salah satu sektor yang memang lumayan banyak menyerap tenaga kerja. Betul. Nah kalau di perkebunan itu kan kita lihat malah bahayanya nggak kasat mata. Mungkin dari daya racun, dari hewan-hewan liar. Nah kalau itu kan saya jarang banget nih ada yang melaksanakan training K3 untuk mengantisipasi gigitan buaya misalkan. Ini bukan buaya darat ya? Bukan buaya darat. jadi hanya pikiran itu, khawatir nanti kita sibuk nih untuk membahas terkait sektor konstruksi dan manufaktur dan lain-lain. Nah ternyata angka fatality-nya ternyata, ini bukan data ya Prof, maksud saya ini hanya opini saya aja, ternyata lebih banyak angka fatality-nya malah di sektor perkebunan, karena memang mereka dapat minim literasi mungkin dari atasannya, mungkin juga prosedurnya kurang jelas. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi PR kita bersama. Jadi saling mengingatkan, atau Prof Fatma, K3 itu bestie, saling melengkapi dan harusnya tidak mencederai seperti itu. Baik, mungkin karena kita sudah, saya juga udah terlalu banyak tanya, Prof. Jadi mungkin tapi menarik loh, tadi yang biological hazard tadi itu seringkali belum menjadi perhatian ya. Padahal Indonesia ini kan kaya dengan biodiversitasnya ya. Kekayaan alamnya juga luar biasa ya. Indonesia kan termasuk yang kekayaan alamnya itu beragam dan bolehlah kita sebut ada emas, ada tambang, mulai dari gas, minyak bumi, minyak dan gas bumi, terus minyak sawit, di atasnya ada lagi semuanya lah ya, di bawah ada harta karun, di atas ada harta karun gitu. Kita kaya dengan sumber daya alam begitu. Tapi di satu sisi tentu kita punya risiko-risiko tadi gitu. Nah, kita berarti masih kurang nih pemahaman risikonya. Kalau menurut saya harusnya juga ada pemahaman risiko terkait biological hazard tadi. Karena kan pasti kalau di perkebunan ada ular gitu kan ya. Ada binatang-binatang lain, mungkin ada kalau di dekat-dekat hutan tuh ada macan gitu ya. Terus ada di dekat-dekat danau atau perairan itu ada buaya gitu kan.
harus diinformasikan dan diedukasi apa yang harus dilakukan, dan pekerja sebetulnya bisa juga dibekali ya. Kalau di UI kita tuh punya pelatihan snake handling gitu ya, atau penanganan ular. Termasuk juga perusahaan harus menyiapkan bisanya ular tadi gitu, yang sesuai dengan jenis ular yang ada. Juga mitigasinya ya, meringankan kerja tim damkar nih ya Prof ya. Kalau di lingkungan kan ada ular, langsung telepon damkar, mindsetnya biar ditangani seperti itu. Internal juga perlu dibina. Internal juga perlu dibina, betul. Peralatannya disediakan, dilatih juga. Udah cukup banyak juga kok pelatihan terkait snake handling. Iya. Terima kasih banyak Prof, masukan, insight-nya. Saya juga jadi lebih banyak paham terkait dengan implementasi dan evaluasi untuk K3. Harapan saya jadi kedepannya kita bersama bisa lebih aware lagi dan saling bahu-membahu untuk meningkatkan K3 di Indonesia. Mungkin terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Mungkin kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih.